Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan persiapan untuk membuat EPUB ya. Di sini sudah saya buatkan satu folder untuk membuatkan EPUB yang kebetulan saya gunakan materi, ada audio, ada video, kemudian ada gambar yang nanti tinggal kita pakai ya. Kalau sudah disiapkan enak. Dan modulnya kalau misalkan kita sudah siap, itu tinggal kita copy paste aja nanti ke dalam aplikasinya. Nah, ini juga yang dari Canva ya. Dari Canva ini bisa kita download. Kalau misalkan ada animasinya, ada gerakan-gerakannya, itu bisa kita gunakan GIF nanti untuk di download. Nah itu kan ya, ada yang satu tadi cover, yang kedua tadi untuk template, untuk teks, kemudian yang ketiga template kosongan. Sekarang aja kita unduh, kita masukkan GIF ya, kita unduh dalam bentuk GIF karena ada gerakannya. Kemudian untuk ukurannya kita buat versi yang 600-an aja ya, 634 dan 1012. Oke, karena nggak ada pilihan lain ya. Kalau di EPUB-nya itu di nama author 600 x 800, sedangkan di Canva ini 634 x 1012. Misalkan nanti kalau Bapak Ibu mau ingin membuat dalam Canva, dijadikan aja ukurannya 600 x 800 biar tidak perlu ngatur lagi nanti di EPUB-nya. Ya, kita unduh, kita masukkan dalam satu folder aja biar mudah kalau kita mencarinya ya. Tadi saya masukkan di proyek PHP materi 1. Kita save. Nah, kita buka save-nya itu dalam bentuk RAR ya, karena gambarnya ada 3 template tadi. Kita ekstrak aja dalam folder. Oke, kemudian kita cek apakah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai, kita lanjut tahap berikutnya, yaitu membuat dokumen baru. Kita buka nama autornya. Nah, di sini kita buat ebook baru, new. Kemudian ukurannya, nah ini ukurannya tadi itu berapa? Kita cek aja di Canva tadi berapa. Ya, 634 untuk ukuran lebarnya, width 634. Kemudian tingginya 1012. Oke, kita buat empty document. Nah, seperti ini jadinya. Terus di dalam view itu ada widgetnya, kita aktifkan widget library dan template, dan juga untuk panduan gridnya ya, kita tentang juga. Nah, itu ada snap to grid, grid dan guides. Itu kita tentang semua biar untuk memudahkan kita mengatur tata letak objek yang ada di lembar kerja nanti. Nah, sekarang kita minimize saja biar terlihat secara utuh lembar kerja kita. Kemudian kita akan masuk ke bagian membuat halaman cover. Ya, kita di page 1 terlebih dahulu. Kita udah siap ya tadi ya untuk cover awal. Kita masukkan gambarnya. Kita yang embed title aja kita masukkan. Kemudian kita pilih template yang sudah kita download dari Canva tadi. Ya, gambar ya. Nah, itu untuk covernya. Untuk di sini tidak terlihat bergerak ya, karena ini masih belum dipublish. Kalau sudah dipublish, dilihat di tab Honda, itu akan terlihat bergerak GIF-nya. Oke. Setelah itu kita masuk ke cover, double klik ya di bagian cover. Kemudian ini kita kasih animasi dulu misalkan, biar nanti seolah-olah bergerak. Masuk insert animasi. Nah ya. Hapus saja deh ya. Oke,
Nah, itu diganti onload ya, agar gambarnya akan langsung dianimasikan ketika pertama kali buka. Kita masuk ke cover, di kontrol copy tadi yang di halaman 1 tadi, ini gambarnya di kontrol C atau di copy. Kemudian cover ini dihapus dulu ya, ikut title-nya. Kemudian yang bawah itu juga ada author, dihapus saja karena semuanya sudah ada di template-nya untuk cover yang sudah kita buat di Canva. Kemudian Ctrl V. Nah, Ctrl V untuk paste, kita lebarkan, kita sesuaikan dengan halaman yang sudah ada. Sudah jadi untuk covernya. Oke. Ya, yang P1 dihapus saja karena sudah masuk ke cover ya. Delete. Ya, delete. Sudah. Sekarang bagian ketiga kita akan memasukkan teks ya, menggunakan widget text box. Bagaimana caranya? Kita buat halaman baru terlebih dahulu ya, halaman baru, kita di situ, kemudian kita buat lembar kosong. Nah, sekarang kita bagaimana menatanya? Kita pakai template yang sudah kita buat di Canva. Kemudian masuk ke menu layout, di bagian background yang gambarnya ya, thumbnailnya itu diklik, kemudian browse. Nah, kita pilih yang nomor 2 aja, nomor 3 untuk awal ya. Ini saya membuat deskripsi materi ya, sudah masuk untuk template-nya. Kita masukkan text box gitu ya, di bagian widget text box, terus pilih yang auto fitted. Ini digunakan untuk judul, auto fit. Kemudian tinggal diketikkan saja untuk pengaturan warna, jenis huruf, ukuran huruf, silakan diatur menyesuaikan keinginan. Saya ketikkan di sini deskripsi materi ya. Kemudian nah, ini setelah deskripsi materi ada itu identitasnya, mata pelajaran, kelas, dan seterusnya. Saya kasih scrolling aja, scrolling, saya atur letaknya, besarkan, menyesuaikan halaman, kemudian saya copy. Nah, di blok terus di copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah, terus diatur warnanya, ukurannya, jenis hurufnya seperti tadi. Kemudian kalau sudah sesuai tinggal dirapikan saja. Sebenarnya untuk merapikan ini kita bisa menggunakan 2 text box ya, kanan dan kiri. Jadi lebih rapi. Kalau seperti ini kurang rapi. Tidak apa-apa untuk latihan. Kan sulit ya untuk dirapikan kalau satu text box. Kalau misalkan pengen lebih rapi lagi, gunakan 2 text box. Oke, selanjutnya untuk bagian tujuan pembelajaran ya. Ini yang identitasnya sudah. Kita masuk ke bagian tujuan pembelajaran. Ini bisa pakai snippet, snipping, tinggal di blok dulu, kemudian Ctrl V. Nah, dia sudah masuk. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin cepat, instan, sekarang saya pakai dihapus saja ya. Saya judul yang atas itu saya duplikasi dengan Ctrl C, Ctrl V. Saya tuliskan tujuan pembelajaran. Diatur sama kayak tadi, jenis huruf, ukuran, warna. Kemudian saya ketikkan tujuan pembelajaran.
Setelah selesai tujuan pembelajaran, tinggal dimasukkan isinya. Isinya saya ambilkan dari materi yang tadi sudah disiapkan. Pakai scrolling aja. Oke, besarkan untuk menyesuaikan halaman. Kemudian pembelajaran di copy, paste, teks on. Keliru, dihapus dulu. Kawat juga sebentar. Dihapus aja. Ya, push. Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah, saya ganti jadi materi. Sudah sekarang materi. Ya, sama Ctrl C, Ctrl V, geser. Kemudian dari modul saya copy. Diatur ukuran jenis huruf, warnanya warna putih aja. Oke, terus saya tambahkan untuk nomoran. Diblok dulu mana yang mau dikasih nomor. Nah, terus dikasih order. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat layer ya. Layer itu berarti dia bisa terdiri dari beberapa slide dalam satu halaman. Kita buat halaman baru saja dulu. Ini tadi cover, sekarang deskripsi. Nah, tambah lagi halaman baru, kita buat layer. Seperti apa materi yang bisa kita tambahkan di layer? Ini kita lihat dulu. Kita masuk ke layout, terus backgroundnya kita ganti yang template untuk teks. Oke, sekarang kita masuk ke widget. Di widget kita pilih layer. Nah, di layer itu saya pilih yang akordeon aja. Akordeon ya. Nah, kita dibesarkan menyesuaikan dengan template yang ada. Nah, tinggal diatur. Ini ya, ada pengenalan. Bagian A nanti ada perangkat input dan seterusnya ya. Tinggal klik mas tulisannya ya. Klik mas tulisan, terus kita ketikkan pengenalan trainer kit. Oke, terus kita atur isinya dulu deh. Kita copy, taruh di bagian situ. Ini kasih text box dulu ya. Text box, scrolling. Paste nah, kita atur sekarang ukurannya. Diatur, kemudian biar lebih terlihat ya, judulnya juga dibesarin biar lebih terlihat. Judulnya 26 ya. Oke, tulisannya 22. Selanjutnya yang kedua itu ada proses input. Nah, perangkat input trainer kit besarkan 26.
yang ketiga juga perang. Saya copy aja dulu, klik pas teksnya ya, yang atas ini biar cepat di copy, copy paste, merge itu ganti output, ini proses ya, terus ini merge original ganti output. Oke, sekarang kita isinya. Nah, itu ada anak panah, ganti halaman kedua atau slide kedua. Kita kopikan yang dari modul. Nah, ini di enter, mana yang nomor dihapus, kemudian dikasih order list atau penomoran. Nomor yang dari wordnya dia hapus, enter, dari rapi aja. Terus oke. Kalau kurang besar ya dibesarin. Nah, selanjutnya halaman dan begitu seterusnya ya, menyesuaikan dari materinya Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Untuk layar teksnya sudah. Selanjutnya ya, kita kasih judul ya. Di atas ini kita kasih judul, kita kopikan dari yang tadi, dari page 3 bisa dikopikan, deskripsi materi tadi dikopikan, dipastikan di page 4. Seperti itu, sudah selesai. Sekarang lanjut membuat layer tapi juga ada gambarnya. Kalau tadi kan hanya teks ya, sekarang dengan gambar. Nah, kita buat aja halaman baru, kemudian kita masuk layout, background, kita masukkan lagi yang tadi template-nya, yang sudah ada di project. Nah, ini saya copy dulu judulnya, paste, tinggal ganti jadi skema triangle kit. Paskan garisnya untuk memindah-mindahkan ya, pas garis merah itu di pinggiran. Nah, selanjutnya kita tambahkan widget layer. Ya, dikasih container dulu ya, widget container, kemudian widget layer. Yang widget container itu nanti digunakan untuk gambar. Nah, itu keliru ya, dihapus. Yang layer itu di luarnya kontainer. Nah, karena kontainer tadi untuk gambar. Oke, sebenarnya bisa saya langsung gambar, tapi nanti biar mudah pengaturannya biar langsung pas. Tapi ya nggak apa-apa, bisa pakai kontainer atau bisa langsung gambar. Sekarang kita masukkan gambarnya, images, masuk widget, image, insert gambarnya yang sudah ada. Nah, itu langsung pas kalau ada gambar. Sekarang di bagian layer kita tambahkan shape outsider. Shape outside itu untuk menambahkan gambar dan tulisan. Nah, itu ya, gambarnya saya klik, terus gantinya klik kanan, change image, kemudian pilih gambar yang dikehendaki. Nah, kemudian teksnya diatur ya, ukuran gambar, kemudian teksnya diambilkan dari modul. Saya hapus, saya kopikan dari modul, Ctrl C, Ctrl V, paste di teks. Dulu ya, Ctrl V aja. Terus saya atur biasa. Udah, lanjut shape outsider lagi, halaman kedua, slide kedua ya maksudnya. Saya kopikan,
sekarang gambarnya mulai saya dulu untuk menyesuaikan gambarnya, klik kanan change, terus pilih gambar ya, dibesarkan. Nah, sudah jadi. Dua slide dulu ya untuk contoh. Selanjutnya adalah membuat layar quiz. Nah, di bagian ketujuh ini kita akan berlatih bagaimana bisa dari halaman yang kita buat baru ya, kita akan menambahkan quiz. Seperti biasa, template-nya kita masukkan. Kemudian itu nanti yang di halaman 6 ini judulnya kita copy, masuk lagi ke halaman itu, kita paste, judulnya kita ganti uji pemahaman. Oke, kita paskan tengah posisinya, kemudian kita mulai masuk di layar. Kita pilih yang itu ya, yang dibesarkan. Nah, sekarang kita pilih untuk nomornya biar kelihatan itu dibesarkan aja, number size-nya. Terus untuk navigasinya dia pindah ke atas. Nah, ini soalnya sudah saya siapkan. Kita masuk ke quiz template. Widget quiz template, kita pilih soalnya yang multiple choice, kita besarkan. Kita geser lagi untuk biar lebih besar. Nah, itu teksnya kita klik, kemudian dari soalnya kita copy saja, kita paste, kita merge, bisa klik teks itu bisa dicoba dua-duanya untuk menyesuaikan mana yang cocok. Kemudian formatnya kita pilih, kita atur. Selanjutnya untuk pilihan gambarnya kita kopikan satu-satu ya, kopikan satu-satu teksnya. Nah, keliru double klik. Kalau double klik dia masuk ke pengaturan quiz. Pilih satu-satu saja. Oke, kemudian dibesarkan. Blok. Dan jenis hurufnya dibesarkan. Oke, selanjutnya kita simpen biar nggak ada gangguan kalau misalkan bakal rusak. Ini preview ya. Review tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita edit caranya. Selanjutnya kita edit quiznya ya, untuk mengasih kunci jawaban dengan cara double klik di template quiznya. Pokoknya di dalam quiz double klik. Nah, di sini kita kecilin dulu, kita pilih kuncinya, klik, terus apply. Nah, ini kalau misalkan jawaban benar, itu ada suaranya, itu bisa diaktifkan, tapi nanti aja ya. Itu nanti kita masukkan ketika menyisipkan audio. Ini audio belum siap. Oke, diklik tombol oke. Ini headernya kita hilangkan aja biar nggak mengganggu. Kemudian sudah oke. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua. Kita tambahkan soalnya berupa gambar deh, pilihan ganda yang ada gambarnya. Oke, misalkan klik bagian soal, kita copy, paste, kemudian kita atur hapus nomornya, kita atur ukuran, jenis huruf. Kalau mau ganti warna ya boleh. Ini kita klik untuk belum, ini dinonaktifkan dulu. Itu tadi ya, klik. Ini tinggal klik kanan, ganti gambar, sync ini, pilih gambarnya. Nah, itu sudah saya sediakan. Ini masih kecil ya, nanti tinggal kita atur ukurannya menyesuaikan kebutuhan. Kita ganti satu-satu, kemudian
Ya, sekarang kita besarkan. Nah, untuk besarkan pertama kontainernya dulu yang kita besarkan. Nah, itu kita besarkan dulu, baru gambarnya. Terus dinamakan, bedakan, dibesarkan gambarnya. Itu gambarnya dulu dibesarkan, baru gambarnya. Oke, juga sama dibesarkan, besarkan, terus gambarnya besarkan. Keluar dulu, kembalikan aja Ctrl Z. Ya, tuh kayaknya udah cukup besar ya. Sekarang kuncinya double klik. Kalau saya klik yang bagian atas, nah ini slider, bukan ya, bukan yang ini. Nah, yang bagian quiz yang di dalam, klik. Nah, ini baru template. Pilih kuncinya, kemudian di apply. Nah, grading button untuk menampilkan tombol skor. Nah, itu skornya itu geser ke bawah, kita atur ukurannya, kita atur jenis hurufnya, kita atur template-nya, menyesuaikan. Iya. Oke. Warnanya juga biru. Oke. Nah, kalau dirasa sudah pas, stylenya juga bisa kita atur. Mungkin agak timbul ya, ada shadownya. Kita preview, kita lihat, kita jawab itu yang 4, kita jawab yang 4, skor 2 poin untuk semua. Tadi belum ada suara ya, nanti suaranya terakhir aja. Nah, oke. Ya, itu yang sudah ada 4, masih belum ya. Ini untuk contoh nomor 1 dan 2 saja. Oke, itu untuk kuis. Selanjutnya kita akan lanjut bagaimana cara membuat daftar isi. Nah, ini daftar isi yang penting kita sudah punya kontennya dulu, tadi kita sudah buat. Tadi konten pick 2 yang berisi cover dihapus saja, delete. Yang pertama tadi sebenarnya sudah dihapus ya. Belum. Oke, jadi mulai konten itu, mulai deskripsi kita kasih nama sesuai halamannya. Ini halaman deskripsi materi, kita kasih namanya deskripsi materi. Ya, kemudian yang berikutnya halaman pendahuluan. Nanti menyesuaikan aja Bapak Ibu sukanya untuk halaman yang bagaimana. Selanjutnya yang 5 ini skema try and repeat. Kita ganti skema try and repeat. Rencana penerapan try and repeat. Uji pemahaman. Selanjutnya kita klik double table of content. Nah, setelah itu kita buat layout, terus tambahkan background kosongan aja ya. Backgroundnya ada ya, untuk teks aja. Nomor 2 nomor 2 aja karena ada isinya. Oke, katanya sudah ada. Terus klik itu pojok kiri atas, dikecilin untuk menyesuaikan daftar isinya ke tempat yang sudah disediakan. Oke, kita atur tulisannya. Nah, ubah hurufnya, ganti ukurannya, ganti warnanya, menyesuaikan desain daftar isi. Warnanya diganti. Oke,
biru juga. Untuk daftar isinya dikasih order list atau number, kemudian ganti warnanya apa ya, kurang dibesarkan. Oke, warnanya coklat mungkin. Gelap coklatnya ya, birunya juga dari biru yang lebih gelap lagi. Oke, sudah lumayan manis. Kalau kita tebalkan, kita kasih garis bawah ya, sudah. Kita sip biar nggak hilang ya. Cover, daftar isi dan konten semuanya sudah jadi. Selanjutnya untuk variasi kita mencoba untuk menambahkan audio dan video. Oke, selanjutnya bagaimana menyisipkan audio. Ini materinya yang kemarin kita buka dulu. Coba di bagian cover kita tambahkan audio untuk membuka atau suara perkenalan. Boleh berupa button atau embed seperti ini, ada tombol playernya ya. Ini kita buat yang button aja biar terlihat lebih praktis. Ambilkan video yang sudah kita siapkan. Ini dapat membuka yang saya ambil. Terus double klik, saya pilih ketika pertama kali muncul dia auto play, dan warnanya sangat biru aja. Icon backgroundnya biru. Oke. Kemudian kita apply. Oke. Nah, coba kita preview. Halo semua, selamat datang di Info Pembelajaran Interaktif, mata pelajaran informatika dengan materi praktik lintas bidang, fokus bahasan pemetaan trainer kit ESP 8288. Yuk mari kita pelajari bersama, dan silahkan jawab pertanyaannya di bagian akhir untuk mengetahui pemahaman kalian. Nah, ya. Oke. Memasukkan suara sudah. Sekarang kita coba di bagian kuis ya. Jika ini nanti kita ke pertama, jika tidak benar maka ada suara gitu ya. Di bagian kuisnya double klik. Kemudian ini jika dijawab benar maka munculkan suara menang gitu. Open. Jika salah terus harus wrong. Oke. Question template. Sekarang di bagian visual header, mungkin nggak usah, description nggak usah, poin ya, poinnya 5.
Oke, sekarang kita coba sisipkan apa ya, video di penerapan trainer kit ini. Di bagian sini saya tambahkan aja, di bagian terakhir tambahkan. Untuk menyisakan tabel kita kasih misalkan judulnya, kita katakan video penerapan trainer kit smartphone IoT. Kasih warna misalkan biru. Terlalu bagus. Sudah jadi review. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Baik, berikut surat baru. Sudah, itu saja untuk memasukkan audio dan video. Selanjutnya, untuk mengatur animasi, kita bisa berikan animasi di setiap kontainer yang kita miliki. Misalkan saja di deskripsi materi ini ada di bagian judul. Kalau previewnya masih aktif, supaya dinonaktifkan ya untuk diedit. Nah, kalau di preview ini garis-garisnya hilang ya. Nah, ini berarti kalau mau diedit nggak bisa, berarti previewnya dimatikan dulu. Nah, kita misalkan ke bagian deskripsi, kemudian masuk insert animation. Misalkan ketika masuk, nah ini ketika diklik baru dia ada animasinya, atau ketika baru masuk dia on loop. Kemudian dikasih animasinya, misalkan kita kasih animasi yang ini ya, set animation setting up misalkan. Oke, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita preview. Nah, gitu ya untuk animasi. Terima kasih.
Kalau sudah berhasil dipublikasi, selanjutnya kita buka filenya dengan Dabonda. Kita buka Dabonda ke My Library, kemudian kita add book, kemudian klik to select. Nah ini ya, tadi di foldernya saya tadi di bagian jadi ini EPUB-nya sudah terpublish. Kita open, kita masukkan di Dabonda. Nah ini dia, kita buka, coba kita lihat. Nah ini sudah main, ini animasinya dari Canva tadi. Ini hasilnya. Halo semua, selamat datang di UPU Pembelajaran Interaktif, mata pelajaran informatika. Nah gitu ya. Terus next. Misalkan ini tampilannya pengen satu lembar, ini tinggal diklik aja yang satu. Di sini daftar isinya, tinggal diklik mau langsung uji pemahaman misalkan. Nah, terus di bagian sini ini ada table of content-nya, daftar isi juga sama. Mau kembali lagi ke deskripsi materi misalkan, mau ke skema trainer tip seperti itu. Next. Kita coba yang uji pemahaman, bukan yang video yang ada di penerapan. Next. Nah, bisa ya. Sudah. Terus lagi di uji pemahaman kita coba suaranya misalnya. Soal 2 text power ya, ini kalau soalnya hanya 2, nanti kalau lebih banyak maka akan lebih kelihatan totalnya. Oke.